Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asram TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kajian hari ini ada salam podcast. Kita kedatangan narasumber Ustadz Abu Imam. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Ustadz Abu Imam. Beliau adalah seorang pendakwah yang sudah melanglang buana di dunia dakwah, yang itu sangat penting buat kita sebagai anak muda untuk menimba ilmu, mengambil manfaat, dan semoga bisa menginspirasi. Ya Ustadz Abu Imam, yang bagaimana keadaan dakwah hari ini, Ustadz? Ya, biasa saja sebenarnya. Dakwah hari ini ya, walaupun kualitas kami jauh dengan Rasulullah, tapi kami yakini bahwa prinsip berdakwah ujiannya sama dengan Rasulullah. Pernik-perniknya sama, ada senang, ada sedih, ada juga ujian-ujian yang kalau di Rasulullah kan sampai dilemparin batu, Gitu diludahi. ya. Cuma hari ini nggak sampai begitu, cuma ya tetap ada ujian. Oh gitu. Jadi berarti ada kesamaan gitu ya, Bi? Ya, prinsip dalam ujian mah selalu ada. Gitu. Cuma mungkin kualitas keimanannya kan jauh. Kami dengan Rasulullah, maka ujiannya juga kami lebih ringan. Cuma terasanya juga nyesek juga. Namanya apa nih yang paling betul-betul susah, yang seperti apa gitu untuk dakwah? Ya, kadang-kadang ada sedikit ada ketersinggungan, ada sedikit, apalagi kita berdakwah kan kadang di kalangan orang-orang yang memang masih belum mengenal sekali Islam. Orang-orang yang memang kadang juga ada yang sudah sedikit kenal Islam, cuma kadang ada yang juga merasa lebih shock tahu dan sebagainya. Itu cuma berdakwah. Kalau dulu kan ada istilah Rasul itu berdakwah di kaum yang jahiliyah gitu ya, atau kondisi jahiliyah. Kalau menurut Abi sendiri seperti apa sih tadi yang dimaksud dengan jahiliyah? Apakah memang jahiliyah itu nggak ngerti apa-apa atau gimana? Ya, kalau di jahiliyah pada prinsipnya sebenarnya kan jahiliyah itu orang yang jauh dari wahyu Allah. Orang yang jauh dari wahyu Allah. Ya. Ketika udah jauh dari wahyu Allah dikatakan jahiliyah, walaupun dalam sisi ilmu pengetahuan, dari sisi kemajuan teknologi, kemajuan bangunan-bangunan itu maju. Tetapi ketika jauh dari nilai-nilai prinsip-prinsip wahyu Allah, ini adalah jahiliyah. Oh, berarti bisa jadi jahiliyah justru maju gitu ya, dari sisi ilmu, dari sisi teknologi. Tapi poinnya apa tadi? Ilmu. Ya, jauh dari wahyu Allah. Ketika jauh dari wahyu Allah sekarang kan udah Al-Quran. Kalau wahyu Allah dari zaman Nabi terdahulu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Ketika jauh dari kitab suci, adalah itu namanya jahiliyah. Maka di zaman Fir'aun juga jahiliyah. Kan itu maju sekali kalau dari penguasa punya tentara yang kuat. Itu ketika penguasanya itu jauh dari nilai wahyu, akhirnya kan membawa masyarakatnya jauh juga dari wahyu. Berarti jahiliyah bukan hanya dulu doang berarti ya? Ya, jahiliyah sunatullahnya sepanjang masa ada yang jahiliyah. Sepanjang masa ada. Berarti hari ini ada dong? Ya, hari ini ya sama, ada kejahilian juga. Karena jahiliyah prinsipnya orang yang jauh dari nilai-nilai wahyu, itu jahiliyah. Nah, sekarang ada orang yang memang jauh dari nilai wahyu. Ada, saya jadi penasaran nih, gimana nih jahiliyah sekarang? Kira udah lewat tuh masa jahiliyah, sekarang udah masa Islam nih. Ya, kalau nilai jahiliyah selesai, berarti selesai juga udah tentang dakwah, selesai juga tentang Al-Quran, membahas Al-Quran, karena udah selesai, sudah tuntas kejahilian. Justru Al-Quran hadir kan memberantas kejahilian. Betul. Maka ketika Al-Quran belum sampai menjadi sistem kekuasaan, mendunia, atau bahkan sekup keluarga, sekup masyarakat, itulah jahiliyah. Bisa jadi keluarga jahiliyah,
pribadi Keluarga jahiliyah. jahiliyah ada. Iya, keluarga yang jahiliyah, kenapa keluarga tidak dibimbing oleh wahyu Allah, berarti keluarganya jahiliyah. Ya, Atau ya, pribadi, ketika pribadinya nggak dibimbing oleh wahyu Allah, itulah pribadi yang Nah, jahiliyah. berarti kita urai ya satu persatu Ya. nih, luar biasa nih teman-teman. Jadi ternyata jahiliyah itu masih ada, sahabat. Bukan hanya zaman dulu atau sesuatu yang sudah kita lewati. Hari ini pun berkata beliau masih ada jahiliyah dari sisi diri, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Oke, dari sisi diri coba Pak Ustadz, bagaimana? Saya pengen tahu atau teman-teman pengen denger lah bagaimana jahiliyah dari sisi diri. Ketika diri ini dalam hidupnya itu tidak terbimbing wahyu, ketika hidupnya bercita-cita sesuatu yang arahannya adalah dunia saja, cita-cita hidupnya, akidah hidupnya adalah bukan tauhid, artinya kan dibimbing oleh manusia, dibimbing oleh bukan Allah. Kan Allah berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka janganlah ragu-ragu, kebenaran itu datang dari Allah. Iya, berarti kalau tadi ya cita-cita bukan untuk cita-cita hanya dunia tadi berarti ya. Terus mengambil satu kebenaran bukan dari wahyu, itu berarti jahiliyah. Iya. Jadi ketika mengambil kebenaran bukan dari wahyu Allah, tapi kebenaran itu menurut pendapat manusia, pendapat pikiran orang, kan menghantarkan kejahilian. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihim aba'ana awal kana abu'uhum la ya'qiluna syai'an wala yahtadun. Itu apa tuh maksudnya Imam tuh? Pengen dengar nih. Nah, jadi ketika Allah mengatakan ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Iya, Sunnah. Justru masyarakat mengatakan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Itu mengatakan tidak, menolak. Saya lebih baik, saya lebih baik mengikuti apa yang diturunkan oleh nenek moyang saya. Oleh nenek moyang itu bisa ke Namrud, ke Fir'aun. Berarti menolak Al-Quran tapi lebih memilih tadi nenek moyang pemikiran kepada nenek moyang itu yang bentuknya tersistem seperti ketika Namrud kan tersistem jadi Fir'aun tersistem jadi melahirkan apa itu seperti Korun. Itu kan artinya apa? Materialisme. Wah, jadi yang dipikirkan adalah jadi material lebih tinggi daripada keyakinan kepada Allah. Berarti dari diri, keluarga, masalah langsung terhubung dengan ayat tadi ya. Bagaimana manusia menolak Al-Quran, tapi lebih memilih nenek moyang yang dalam arti seperti yang dibangun oleh Fir'aun, terus Namrud, yang akhirnya muncul sebuah sistem kehidupan materi. Munculnya nanti ke hedonisme, ke materialisme, ke tadi dari materialisme apa sih yang maksudnya biar kita tuh sama-sama tahu lah yang dimaksud materialisme, terus hedonisme. Hidup tujuannya adalah, kata materialisme kan tujuan hidupnya adalah mencari material. Jadi siang malam yang dipikirkan adalah material, sehingga ada celotehan masyarakat pergi pagi, pulang petang, pundak pinggang pada pegal-pegal. Berapa P itu? Pergi pagi, pulang petang, pundak pinggang pegal-pegal. 8 P, Masya Allah. Nah itu. Kan gini Bi, ini kan bukannya nggak apa-apa Bi, cari dunia, cari nafkah, cari penghasilan buat sekolah, buat kehidupan anak. Iya, memang kita hidup ya harus cari harta juga. Iya, betul. Tapi bukan jadi tujuan. Tujuan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ada kesalahan di situ ketika menjadi tujuan. Berarti tadi ya Imam ya. Jadi akhirnya dunia menjadi tujuan. Akhirnya lahirlah materialisme.
Nah, apa sih tujuan gitu? Tujuan dunia menjadi tujuan, wujud konkretnya apa gitu Bi, dalam Iya. hal ini Bi? Sebelum jauh ke dunia sebagai tujuan, Iya. kita harus tahu tujuan kita diciptakan dulu. Oh, iya, Tujuan iya. Allah Dari menciptakan awal manusia berarti, kan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan tujuan utamanya. Iya, betul. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Justru dengan tadi Dengan materialisme, ya. jadi sampai melupakan untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan utamanya adalah mencari dunia. Iya, iya. Sampai lupa sholat, lupa segalanya gitu ya. Sehingga akhirnya hidup hanya sekedar hidup sambil nunggu kematian. Hidup sekedar hidup nunggu mati. Iya. Sampai begitu. Sampai tidak memikirkan tujuan hidup aslinya. Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Jadi menjauhkan manusia kepada sifat asli manusia. Sifat asli manusia adalah fitrah, yang selalu mendekatkan kepada Allah. Dengan dunia menjadi tujuan, lupa dengan tujuan hidupnya. Sampai akhirnya apa yang terjadi Bi kalau manusia itu tujuannya dunia doang gitu. Kan memang sih dia dapat akhirnya gitu ya. Kalau yang pengen kaya dapat kaya, pengen jabatan dapat jabatan. Tapi apa yang menjadi kekurangannya di situ, Bi? Ya ketika manusia itu hanya mengejar dunia dan memang cita-citanya ke dunia saja, kan akhirnya jadi manusia sebagai Tuhannya atau dunia sebagai Tuhannya. Akhirnya kan menjadi hamba dunia. Ketika hamba dunia itulah kejahilian. Jadi prinsipnya bahwa jahiliyah ini adalah mendorong manusia jauh dari nilai-nilai Allah. Bahkan tadi ya, jauh dari nilai-nilai Allah sampai akhirnya menjadikan dirinya Tuhan. Jadi hamba. Ya kan seperti jadi hidup kayak binatang akhirnya. Maksudnya gimana tuh hidup kayak binatang itu kan yang dikejar hanya mencari makan, mencari minum, sampai akhirnya syahwat. Nah ketika manusia hanya dikejar arah dunia, syahwat, minum, pakaian, itu apa bedanya dengan makhluk? Berarti akhirnya justru karena tujuannya dunia, gaya hidupnya juga hanya urusan dunia Jadi akhirnya menyamakan manusia dengan binatang. Jadi makan dan minum yang terkejar. Artinya hanya sandang, pangan dan papan. Jadi jauh dari kemanusiaan. Justru tidak bisa memanusiakan manusia, tapi justru membinatangkan manusia. Itu bahayanya jahiliyah. Ini jahiliyah jadi gaya hidup. Atau anak sekarang hedonisme masuk nggak itu Bi? Hedonisme itu sendiri kan mencari gaya hidup. Gaya hidup yang gaya hidup mah boleh saja sebenarnya. Ketika gaya hidupnya terbimbing oleh wahyu. Ketika gaya hidupnya ke masjid. Gaya hidup yang sukanya baca Quran itu kan bagus. Gaya hidup Islami lah gitu ya. Ketika bersedekah gitu kan. Bersedekah itu bagus. Tapi ketika gaya hidupnya hanya pingin jalan-jalan, mencari hiburan, artinya jadi hiburan menjadi solusi kehidupan. Jadi mencari ketika penat pikirannya, ada permasalahan keluarga, akhirnya pelariannya dengan jalan-jalan. Akhirnya kelihatannya senang. Tapi ketika pulang lagi rasa masalah lebih jauh lagi. Ketika gaya hidup yang sampai hura-hura sampai akhirnya mabuk-mabukan ini sampai perzinahan karena ingin mencari kesenangan saja. Betul. Perzinahan, perjudian. Kehidupannya ketika udah lebih jauh lagi untuk mencari harta dan sudah tidak terpikirkan lagi sampai perjudian, sampai akhirnya riba. Dampaknya kemana-mana ketika tidak dibimbing oleh wahyu. Nah, itulah akibat dari jahiliyah. Masya Allah. Jadi teman-teman dengan fakta-fakta tadi berarti jahiliyah masih ada, bahkan justru lebih modern atau disebut jahiliyah modern. Terus dengan kondisi seperti itu sebagai seorang Islam itu gimana Bimam untuk bisa minimalnya kita menyadari, terus setelah menyadari kita harus ngapain sih dengan kondisi hari ini Bimam? Jadi kejahilian tadi kan penyembahan ke
pada selain makhluk, selain Allah, kepada makhluk. Itu kan kalau di zaman dulu jahiliyahnya terkenal adalah cuma kepada patung. Tapi sebenarnya kalau patung itu kan siapa yang menciptakan patung itu? Siapa yang menciptakan? Manusia. Manusia. Dan itu kan hasil pemikiran manusia. Berarti hasil aturan manusia. Nah sebenarnya patung itu, menyembah patung pada dasarnya bukan menyembah patung, tapi menyembah hasil pola pikir manusia yang diwujudkan dalam batu. Jadi pola pikir manusia sendiri yang disembah, bukan ke batunya, bukan objek patungnya gitu ya, tapi hasil dari rekayasa pikiran manusia, bayangan manusia yang sampai timbul cerita-cerita tentang batu itu kan. Iya. Ada di masyarakat batu yang akhirnya tercipta kedongeng kan gitu. Dongeng bahwa batu ini dengan patung ini akan bermanfaat dan sebagainya. Kalau kita mau ambil satu sejarah dari timbulnya menyembah patung, asal usulnya, kan sebenarnya di zaman Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh wafat, itu kan ada ulama-ulama yang menjadi tokoh pada waktu itu. Pengikutnya Nabi Nuh. Dan ternyata tokoh-tokohnya ini juga ulama-ulamanya wafat juga. Nah akhirnya pengikutnya nih mulai membuat gambar-gambar dulu awalnya. Pengikut ulama yang saleh tadi, pengikutnya menggambar-gambar dulu di dinding-dinding, di gua-gua, di batu-batu. Iya. Nah ini digambar tujuannya apa? Menghormati, mengenang. Tujuannya baik ya, baik awalnya. Tapi fase berikutnya ulama yang tadi menggambar juga wafat juga. Generasi berikutnya. Akhirnya dibentuklah patung-patung itu. Gambarnya dengan gambar masih ulama tadi, ulama yang pertama tadi sudah wafat. Akhirnya digambar-gambar, dibikin patung, ditaruh di pinggir-pinggir jalan, ditaruh di rumah-rumah, ditaruhlah di tempat-tempat yang ramai. Menjadi tujuan untuk menghormati. Tapi lama-lama jadi wasilah untuk berdoa. Nah, ini mulai ada pergeseran. Sampai akhirnya kuburan juga didatangin, karena kuburan ini adalah makamnya para ulama, didatangin untuk mencari keberkahan. Ini awalnya begitu. Jadi mengkultuskan, awalnya menghormati, jadi akhirnya mengkultuskan, akhirnya jadi menjadi sembahan. Tapi justru tidak merasa dia menyembah kepada patung tadi. Karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini kan secara gitu. Kalau sekelumit mau di... Nah akhirnya kejahilian di Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad juga begitu. Nah akhirnya dikatakan menyembah patung-patung. Aslinya mah sebenarnya pemikiran orang yang disembah, bukan ke patungnya. Jadi ketika ide pemikiran orang sudah diikuti, luar biasa, menjadikan sistem kehidupan, itulah menjadi menciptakan generasi yang jahiliyah. Walaupun masyarakatnya sudah kelihatan modern. Nah, sekarang bisa berhalanya berwujud ke media sosial. Bukan hanya patung sekarang ya, bahkan mungkin udah nggak ada lagi patung ya, tapi bisa berwujud lain. Berwujud media sosial. Tuh, luar biasa. Ketika anak-anak sekarang bergaya di dalam media sosial udah membuka aurat, tren, sampai akhirnya juga apa saja disorot untuk bisa ingin terkenal. Cita-citanya adalah pengen terkenal dan nah itu jadi menciptakan generasi yang jahiliyah juga. Artinya jahiliyah itu nggak terkungkung kepada satu, nggak terkungkung kepada keris. Kalau dulu kan jahiliyah itu hanya keris saja. Tapi kan wujud aslinya keris juga kan ciptaan pola pikir manusia. Tapi sekarang sejaman dengan modern juga pola pikir manusia berkembang, kejahiliah juga lebih modern lagi. Ada istilah jahiliyah modern. Yang akhirnya menggeret manusia ke jahiliahan, dan itu tersistem sampai mendunia, bisa jadi menjadi peradaban jahiliyah. Luar biasa ya teman-teman, berarti memang betul dengan kata-kata yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Bimo, bahwa jahiliyah itu bisa bermetamorfosis menjadi jahiliyah modern hari. Bahkan di sekeliling kita bisa saja
teman-teman bisa terjangkit oleh pemikiran-pemikiran jahiliyah modern. Oke, terima kasih Ustaz Abimam. Nah, terakhir ini Ustaz Abimam sebelum ditutup, bagaimana nih dengan kondisi jahiliyah modern saat ini? Nah, kita sebagai anak muda atau sebagai orang Islam yang mengetahui ada sebuah jahiliyah, bagaimana harus kita lakukan, Ustaz? Nah, solusi kehidupan hari ini adalah kita perlu hijrah pola pikir. Hijrah pola pikirnya harus dihijrahkan. Dengan apa? Dengan qiraah. Apa itu qiraah? Qiraah ini adalah harus dengan tafakur, berpikir, anjurun, memperhatikan fenomena alam, fenomena masyarakat, fenomena sosial masyarakat, fenomena sejarah. Dan juga perlu tadabbur Quran. Nah, itu kajian-kajian Quran terus digalakan. Kita harus rajin qiraah sehingga terciptalah hijrah pola pikir. Berarti hijrah merubah gitu ya? Merubah pola pikir yang sehingga tidak menjadi pola pikirnya yang tadinya ikut-ikutan. Kita harus kritis, seperti ikutnya hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti qiraah itu berpikir kritis. Ya, berkritis. Sehingga manusia tidak hanya bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Allah. Tidak gampang ikut-ikutan lah gitu ya, Bi ya. Jadi punya prinsip mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak terbawa arus gitu kan ya. Ada lagi Ustaz? Ya, mudah-mudahan kita nanti berlanjut untuk bisa sampai tercipta pola pikir Islami menjadi tauhid dan jauh dari kejahiliahan, baik jahiliyah yang sifatnya tradisional ataupun jahiliyah yang modern. Luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah bincang kita dengan Ustaz Abimam sangat luar biasa berbicara tentang jahiliyah, untuk mengkantar bahwa jahiliyah itu bukan hanya sesuatu yang kuno atau berhalaisme, tapi sesuatu yang modern hari ini bisa saja terjadi dalam diri kita berupa konsep-konsep kehidupan atau gaya hidup materialisme, hedonisme, yang akhirnya bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjauhkan kita dari agama. Bagaimana solusinya? Kata Ustaz Abimam, solusinya adalah kita berpikir kritis, berqiraah, supaya kita punya prinsip bahwa yang benar adalah datangnya dari Allah, maka al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Tidak ragu-ragu lagi, kita punya prinsip sehingga tidak terbawa arus. Oke, terima kasih Ustaz Abimam atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.